Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan berbahagia. Untuk yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Yang bekerja mendapat rezeki yang berkah. Amin. Ada analisa yang dari Australia, ini pakar termasuk ya. Jadi bagaimana cara mengatasi KKP Papua. Nah, dikutip dari CNN Indonesia ya, beliau ini ternyata adalah Mr. Ian Wilson ya. Beliau seorang analisa politik dan keamanan internasional di Universitas Murdoch di Australia, yang beberapa waktu lalu juga sempat memprediksi bahwa jika Pak Prabowo menjadi presiden Indonesia, maka Prabowo bisa saja memimpin Indonesia secara otoriter, nah, menurutnya. Jadi memang agak-agak lain ini. Jadi baru-baru ini lagi-lagi beliau menyarankan pendekatan yang bisa digunakan pemerintah ya, di bawah Prabowo Subianto untuk mengatasi konflik Papua itu. Jadi awalnya beliau mengatakan bahwa ada berbagai cara terbaik untuk menyelesaikan konflik Papua ini, di mana cara terbaik yang dimaksud beliau adalah meminimal mungkin korban kekerasan dan membuka dialog serta kolaborasi. Nah, masih aman di sini ya. Hal ini pun dia katakan saat wawancara dengan CNN pada tanggal 21 Maret tahun 2024 kemarin ya. Ia katakan bahwa masalah yang selalu dihadapi banyak keadaan seperti itu, termasuk dalam sejarah Indonesia itu sendiri, adalah semua pihak harus bersikap kompromi, harus siap untuk berkompromi, ujarnya. Dan kemudian lanjut beliau semakin agak renggang ya, agak hengkang ini ya. Ia mengatakan menyinggung soal Undang-Undang Dasar kita Indonesia yang menjadi prinsip mutlak dan pedoman kita sebagai warga negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 45 Pasal 30 Ayat 1, yang menurutnya tertuang narasi mengarah kepada prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia harga mati, atau yang sering kita dengar dengan prinsip PNKRI harga mati. Nah, jadi bagaimana menurut tentang prinsip NKRI harga mati menurut dia ya. Nah, jadi dia katakan bahwa pasal itu berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan dan keamanan negara. Jadi pada intinya pasal ini pun menerangkan kewajiban kita warga negara Indonesia dalam urusan membela pertahanan keamanan negara. Jadi dalam pasal ini intinya kita berhak dan wajib mempertahankan keutuhan negara tanpa terkecuali. Nah, ini adalah dasar yang sudah ditetapkan sejak zaman kakek nenek kita dulu, yaitu NKRI harga mati. Harus kita bela dan kita pertahankan seutuhnya. Namun sepertinya malah dasar inilah yang sepertinya agak kurang cocok ya dengan pengamat Australia ini. Di dalam berita, Mr. Ian Wilson ini pun mengatakan bahwa sikap dan narasi NKRI itu menjadi faktor negosiasi sulit ya, sulit terwujud. Ya, katakan, dan kalau punya sikap harga mati dan sebagainya, itu retorikanya tidak memungkinkan adanya negosiasi yang bisa menghasilkan perdamaian, ujar Wilson. Jadi artinya jika pemerintah Indonesia, rakyat Indonesia menganut atau menggunakan prinsip NKRI harga mati, maka tidak akan ada yang namanya perdamaian di tanah Papua. Begitu maksudnya perkataan beliaunya. Nah, kemudian lantas dia menyinggung penyelesaian kasus Aceh di bawah
Ibu Presiden Megawati saat itu, di mana pada Mei 2023 pemerintah telah memberlakukan operasi militer dan menetapkan status darurat militer di Aceh untuk menumpas gerakan Aceh Merdeka atau GAM yang saat itu memang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Dan ya katakan pengerahan pasukan itu pun sangat memburuk keadaan, dan kini berharap pula agar penyelesaian masalah Papua tidak menggunakan pendekatan yang sama seperti yang di Aceh. Nah, jadi kita menurut pengamat ya, diharapkan bernegosiasi dengan KKP Papua. Nah, ini kan berbau-bau amis, itu bahasa pengamatnya itu ya. Jadi menurut admin ya, negosiasi boleh-boleh saja, tapi kalau KKP-nya menembakin kita terus dan negosiasi malah menjadi runyam kan, mau minta lepas dari NKRI, mau menghancurkan keutuhan negara, ya kita Indonesia yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan kita, ya, tidak bisa asal sembarang negosiasi. Jadi NKRI tetap harga mati. Masalah KKP Papua segala macam, yaitu kita selesaikan. Negosiasi nggak apa-apa, tapi NKRI harga mati. Kemungkinan besar pengamat ini namanya Australia, itu bau-baunya itu ya kita tahu sendiri lah, Australia dengan Indonesia kan sering clash juga, termasuk mungkin pengamatnya ya seperti itu. Itu pengamat tendensius namanya itu. Ya saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.